Yo guys, nyali CZ Binance, Changpeng Zhao dari Binance ini luar biasa besar. Memang besar nyalinya teman-teman, karena dia ini meskipun dalam tekanan atau regulasi dari berbagai negara yang menekan Binance teman-teman, dia tetap memperjuangkan keberlangsungan serta keamanan dari yang kita sebut sebagai privasi di dalam transaksi secara global ini teman-teman. Dan sejak serangan dari SEC juga teman-teman, harga Binance ini dari awal Juni, itu kisaran tanggal 4-5 Juni, itu dari 300-an dolar teman-teman, itu turun sekarang ini, bahkan dia terendah itu sempat di kisaran 230-an dolar seperti itu teman-teman. Dan sampai saat ini pun dia masih bermain di area ini teman-teman, 240-an, 230-an dolar. Dan secara lebih detail akan kita bahas dalam video ini teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ada update mengenai Mr. Loman di sini. Sesuai dengan request dari kolom komentar teman-teman. Bahas Mr. Loman dong, Tuan Loman dong. Oke, sekarang kita bahas dia. Dan ada juga altcoins di sini yang akan kita bicarakan. Selain dari Binance, selain dari sisi Binance maksud saya, itu adalah Fed. Dan seberapa banyak kelipatan yang kemungkinan terjadi kalau di bull run harga Fed itu teman-teman, itu yang akan kita bahas di sini. Oke, yang pertama di sini adalah mengenai Pak Loman ya. Ini ada dari Bardia. Ini merupakan komentar yang selalu hadir di setiap video saya teman-teman, dan saya tidak pernah merespon ya teman-teman, karena ini saya anggap bot ini. Dan terjemahannya mereka ini juga hancur di sini. 5 juta rupiah dalam 2 minggu perdagangan strategi Pak Loman. Dia adalah pedagang yang sangat menguntungkan di Telegram. Orang-orang ini digiring maju ke Telegramnya mereka, pergi ke Telegramnya mereka, kemudian dimintain uang berapa untuk dikasih sinyal atau seperti apa. Seperti itulah bagaimana mereka bermain ini sejak 2018. Ini orang-orang seperti ini tuh banyak teman-teman. Jadi saya kira teman-teman Black Cuan sudah sangat paham ya. Makanya di sini ada yang komentar, bisa minta link orang itu. Kemudian ada lagi di sini Pak Loman juga di sini, atau Tuan Loman di sini, dia master perdagangan. Sebenarnya kalau terjemahannya ini pakai master trading atau master traders, trader master seperti itu teman-teman. Tapi karena ini terjemahannya pakai Google Translate ini. Coba pakai GPT mungkin akan lebih baik ya terjemahannya. Ini dari Vindewi 1585. Tuan Loman adalah seorang yang sangat mencontol sekali. Waduh, yang bener loh. Oke, ini dari Rio Verdi. Kemudian ini perdagangan menghasilkan 11.431 dolar. Ini kisah nyata, kisah Indosiar mungkin ini dari Tuan Loman, berdagang dengan Tuan Loman, berkah bagi saya dan keluarga. Oke, ini yang terakhir ini, sejak mulai trading dengan master trader. Oke, ini terjemahnya udah agak bagus nih, master trader, bukan master perdagangan. Mr. Loman, saya menghasilkan keuntungan lebih dari 14 juta. Luar biasa ya. Dan telah memulihkan semua kerugian trading saya sebelumnya. FX Loman, dia adalah pedagang. Waduh, pedagang lagi. Dia adalah trader atau technical analyst yang hebat di Telegram. Seperti itu ya. Ini saya revisi kalian ini. Tapi saya yakin teman-teman di Black Cuan pasti sudah tahu. Makanya ini ada bilang nih, Megaloman. Megaloman like Japan superhero. Wah, benar ya? Ya, memang ada ya. Kemudian ini ada komunitas kepo. Kelomang, ya apa kelomang ya? Apa sih kelomang? Oke teman-teman, kita tinggalkan dia. Sekarang kita ke bagian yang agak serius di sini teman-teman. Ini mengenai market kita dulu deh. Kita bahas yang pertama di sini. Agak penurunan ya, tetapi dia masih bermain di area itu. 30-an ribu dolar teman-teman. Dan altcoins pun di sini juga masih steady, aman dia. Dan ada pertanyaan dari kolom komentar. Black Cuan, apakah sudah melakukan aggressive buy sesuai dengan video-video di awal-awal tahun 2023? Ketika terjadi ini di bulan Desember ya, 2022, ini saya contohkan Cardano karena merupakan salah satu jagoan dari Black Cuan di sini selain XRP guys. Jadi, pada saat terjadi penurunan di Desember ini, teman-teman, saya pun ikut mencicil di sini, teman-teman.
Dan ekspektasi saya di Januari ketika terjadi kenaikan-kenaikan harga di sini adalah saya ekspektasi di pertengahan tahun 2023 ini akan terjadi penurunan dan saya memperkirakan lebih dalam daripada yang terjadi di bulan Desember untuk Cardano teman-teman dan XRP pada saat itu. Dan apa yang terjadi adalah ternyata di Juni ini teman-teman, di kisaran pertengahan Juni yang bersamaan dengan gempuran dari SEC terhadap Binance dan Coinbase teman-teman. Jadi tidak hanya Binance yang tumbang pada saat itu ya, turun dalam sekali, Cardano juga terjadi tumbang pada saat itu teman-teman. Dan disitulah saya melakukan sedikit agresif buy dari yang saya rencanakan sebelumnya. Oleh karena itu saya tetap menyisakan dana saya apabila kedepannya ini masih akan terjadi koreksi ataupun penurunan. Tetapi dalam hal ini teman-teman, this is not financial advice guys. Ini opini saya dan apa yang saya lakukan secara pribadi. Apa yang saya lakukan ini adalah saya membeli dengan uang dingin dan cicil sedikit demi sedikit sebatas kemampuan saya karena saya ini plankton di sini teman-teman. Dan begitu pun dengan BNB teman-teman, aset-aset besar yang juga ikutan diakumulasi tapi belinya juga dikit-dikit. Jadi ketika terjadi drastis penurunan seperti ini saya anggap area-area diskon di sini teman-teman untuk harga BNB ini teman-teman. Karena kalau kita lihat dalam chart yang panjangnya ya untuk BNB sendiri, koin ini cukup kuat teman-teman. Karena dari awal pemunculannya dia ini kisaran 2 dolar, 1 dolar dari awal-awal itu teman-teman. Dan ini kisarannya di atas 10 dolar, 20 dolar seperti itu dia terjadi teman-teman. 30-an dolar seperti itu. Dan setelah kenaikan di 2021 teman-teman, sampai menyentuh hampir 700 dolar pada saat itu, dia hanya turun setengah dari itu teman-teman. Dari 700 dolar, 600 dolar, dia bertahan di 300 dolar teman-teman. Dan adanya si Gary Gensler yang menekan dia hanya turun sekitar 200-an dolar, 221-an dolar seperti itu teman-teman. Kemudian berkaitan dengan serangan-serangan tersebut teman-teman, dan apa yang saya katakan di awal tadi bahwa CZ ini nyalinya memang besar teman-teman, senada yang dikatakan oleh whale chart di sini, orang-orang ini bersatu karena kripto. Matrix di sini adalah penguasa-penguasa, pemegang modal besar, atau tangan-tangan besar di belakang layar, di belakang negara, yang seharusnya kita ini adalah budak mereka, seperti dikatakan oleh whale chart di sini. Oleh karena itu, pemerintah, Federal Reserve, SEC, dan agensi-agensi lainnya bukan teman kita. Dan kalau memang kita berada di dalam matrix, teman-teman, maka siapa musuhnya Neo? Tinggal kita kasih pakai kacamata hitam aja nih orang ini nih. Ini siapa nih? SEC, Gary Gensler. Kemudian teman-teman berkaitan dengan matrix, dengan regulator ya, orang yang pegang kendali di belakang layar. Salah satunya ini adalah berkaitan dengan berita dari Inggris. Crypto company must get ready to comply. Harus patuh UK Financial Regulator. Jadi, ada SEC Jilid 2 datang dari Inggris. Jika memang penegakan hukum mereka ini akan keras, teman-teman. Dan regulasi ini harus mereka taati dan akan mulai berlaku nanti itu di bulan Oktober tanggal 8 2023, teman-teman. Jadi sampai Agustus ini mereka harus sudah mengajukan registrasi. Kemudian Binance di sini dia fight untuk Monero, Zcash, Dash, dan koin-koin privat lainnya. Tujuannya adalah untuk menyediakan financial freedom dan juga sebagai solusi menurut saya di sini dari pengembangan CBDC yang akan mendikte finansial kita nanti teman-teman. Sederhananya saya katakan kalau CBDC itu kayak begini. Kalau misalnya kita ada postingan-postingan yang jelek di media sosial, kemudian dilihat nih oleh pemerintah, bisa jadi kita disuspend untuk gunakan uang kita selama 3 hari ke depan, 3 minggu ke depan, berdasarkan berat atau ringannya pelanggaran yang kita buat, teman-teman. Dan itu benar-benar mendikte kehidupan kita, teman-teman. Dan CZ, teman-teman, Binance, di sini berupaya untuk tetap menyediakan layanan privat, transaksi privat di sini, teman-teman. Dan sebagai informasi bahwa token-token privat ini seperti Zcash ataupun Monero ini teman-teman, yang paling kuat di sini menurut saya adalah Monero karena dia betul-betul privat dan ini banyak dipakai di Iran teman-teman. Tipikal koin-koin privat ini adalah dia ini menjaga anonimitas, jumlah transaksi, siapa yang bertransaksi, dan dia berbeda dengan token-token lainnya di dalam kripto teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini ada sebesar
sekian juta koin yang berpindah dari wallet ini ke wallet ini, dan itu transparan teman-teman. Akan tetapi di private coin seperti ini kita tidak bisa lihat hal-hal seperti itu. Dan itulah yang tidak disukai oleh para regulator di sini teman-teman. Dia benci sekali yang namanya privat di sini teman-teman. Dan Binance di awal tahun ini sempat dilaporkan akan mendelis banyak koin-koin privat tersebut teman-teman, tetapi dia akhirnya mengganti rencana awalnya tersebut teman-teman. Di pertengahan tahun ini, di Mei teman-teman 2023 ini, Binance itu direncanakan akan mendelis privacy coin, tetapi tidak jadi teman-teman. Karena Binance ini ingin fight for freedom guys. Seperti yang dikatakan oleh Crypto News di sini, bahwa CZ ini mempromosikan financial freedom guys. Promote financial freedom. Kemudian seperti janji saya, kita beralih ke Fed sekarang ini teman-teman. VeChain ini ada bullish news ini bahwa Binance itu menambahkan trading pairs untuk VeChain ini teman-teman, and the largest US exchange to list Fed. Dan ada exchange terbesar, kita sebut saja Coinbase, yang akan memasukkan atau melisting Fed ini di masa depan. Kemudian teman-teman, untuk menghemat waktu kalian mengenai Fed ini dalam investasi yang betul-betul long term teman-teman, artinya kita beli dia, akumulasi dia, dan kita simpan dia, kita lupakan, tentu saja dengan uang dingin. Jadi kalau kita membeli dia ini, seperti yang pernah terjadi di kisaran 2018, awal dia muncul di sini, dia memang datar di sini teman-teman. Inilah yang saya sebut area akumulasi tersebut. Dan orang-orang mulai menjual ketika naik-naik seperti ini teman-teman, apalagi yang bisa beruntung sekali itu menjual di puncak harga teman-teman ketika bull run terjadi. Dan sekarang ini, setelah bull run terjadi, dia terjadi penurunan, bahkan dia hampir kembali ke harga awal di sini teman-teman. Dan ini adalah area-area yang saya anggap sebagai area akumulasi di sini teman-teman. Dan jika di tahun 2021 dia hanya menyentuh di kisaran 0,25 dolar, tidak sedikit spekulasi yang menyatakan Fed ini di masa depan, di bull run yang akan datang, akan menyentuh ke 1 dolar teman-teman. Jadi dari harga dia yang sekarang masih 0,22, bahkan ini terbarunya ini adalah 0,19 teman-teman. Kalau dia naik ke 1 dolar, saya kira itu sudah lebih dari 20 kali lipat. Teman-teman hitung sendiri deh berapa kelipatannya. Dan harap diingat teman-teman, this is not financial advice guys. Ini bisa berhasil, bisa juga tidak. Karena token-token atau altcoins itu ada yang bisa melewati ATH yang sebelumnya, dan ada juga yang dia hanya sekedar ikutan naik dan tidak melewati ATH yang sebelumnya teman-teman. Itu terjadi di bull runs. Dan saya, pandangan pribadi saya dari Fed ini teman-teman, sepertinya dia bisa melewati ATH-nya. But this is not financial advice. Tetap teman-teman Black Cuan melakukan do your own research. Karena ini adalah murni pandangan pribadi saya. Dan saya tidak ingin menyesatkan teman-teman. Nanti ada yang bilang, oh saya sudah beli ini dan ternyata dia tidak ATH. Yang disalahkan saya. Dan saya tidak mau hal itu terjadi teman-teman. Jadi tetap keputusan itu ada di tangan kalian sendiri. Sahabat-sahabat Black Cuan, teman-teman Black Cuan di luar sana. Dan sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.